Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huri Nabila, NIM 2016 000139. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 terhadap perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Apa yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian pada judul tersebut itu ketika ada sebuah fenomena yang terjadi pada akhir tahun 2019 namun baru dikenal di seluruh dunia itu ketika awal tahun 2020 hadirnya virus yang bernama COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan. Nah, kemudian karena virus ini itu gampang sekali untuk menyebar sehingga pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, lockdown, kemudian pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah, tujuan kebijakan pemerintah ini tentu agar mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19. Namun karena kebijakan ini mengakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat, sehingga kemudian ini berdampak negatif pada sektor barang dan jasa. Kemudian pada judul yang saya ambil tersebut ada kalimat kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan itu suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan baik aturan pelaksanaan keuangan. Nah, aturan pelaksanaan keuangan itu seperti standar akuntansi keuangan atau SAK atau GAAP atau General Accounting Principle. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut itu menggunakan rasio. Nah, rasio itu meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio kualitas aset. Kemudian kembali ke subjek yang peneliti lakukan, itu di perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu merupakan sektor keuangan yang terdampak COVID-19 yang berkepanjangan. Namun di sini, dari penelitian yang dilakukan oleh Ilhami dan Tamrin, menghasilkan bahwa bank syariah ini tidak terganggu kinerja keuangannya. Namun jika pandemi terus berlangsung, kemungkinan kinerja keuangannya akan terganggu. Sehingga berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan di atas, itu peneliti mengambil judul penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 terhadap perusahaan sektor perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Kemudian dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi menghasilkan sebuah rumusan masalah, yakni bagaimana perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui adakah perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perbankan berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas sebelum dan selama pandemi COVID-19. Untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi penulis. Jadi bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan tentang kinerja keuangan perusahaan pada sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk menyelesaikan mata kuliah metode penelitian. Kemudian bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat mengetahui keadaan keuangannya yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sehingga mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan manajemen baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang terakhir, bagi pembaca, penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan dan sebagai referensi mengenai pengaruh dan dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Di bab kedua ada telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 penelitian yang paling relevan. Yang pertama dari Putri tahun 2022 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan BRI Syariah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 dengan teknik DuPont System
bertujuan untuk mengetahui kinerja bank syariah mengalami fluktuatif pada tiap triwulannya, di mana cenderung mengalami penurunan meskipun setelah penurunan ada kenaikan pada tingkat NPM, TATO, dan ROA. Kemudian yang kedua, itu Nasution dan Kamal tahun 2021. Dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dan Konvensional pra dan pasca pandemi COVID-19. Dengan hasil untuk mengetahui kinerja baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional, antara lain rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan rasio efisiensi. Dan yang terakhir itu ada dari peneliti Ilham dan Tamrin tahun 2019 dengan judul Analisis Dampak COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari uji tabel beda, yakni uji Pirate Sample T-Test, rasio CAR, ROA, NPF, dan FDR tidak signifikan adanya perbedaan kinerja keuangan. Kemudian selanjutnya ada bank syariah. Apa sih itu bank syariah? Jadi bank syariah itu merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatan usahanya tidak ada unsur bunga. Sehingga imbalan yang diterima maupun yang diberikan kepada nasabah bank syariah itu tergantung dari akad atau perjanjian antara nasabah dengan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum Islam, baik itu perjanjian yang dilakukan bank syariah dengan nasabah penghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatannya itu menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam. Sehingga bank syariah ini bebas dari unsur bunga karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Menurut Fahmi, kinerja keuangan itu merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam PSAK. Jadi, kinerja keuangan itu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecakupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan bisa dibilang sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam satu periode tertentu, yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kemudian ada analisis rasio keuangan. Jadi rasio keuangan itu cara untuk menganalisis laporan keuangan yang biasanya digunakan. Nah, dengan adanya rasio ini itu kita bisa memberikan gambaran kondisi atau gejala yang terjadi serta memberikan solusi. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Di situ bisa dilihat bahwa yang paling atas itu ada perusahaan perbankan syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di situ yang akan peneliti lakukan. Kemudian di bawahnya ada kinerja keuangan. Disitulah peneliti menilai bagaimana kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan perbankan syariah di masa pandemi COVID maupun selama pandemi. Dan dari hasil analisis tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, dari kerangka konseptual tersebut menjadikan 3 hipotesis. Yang pertama itu terdapat perbedaan signifikan antara likuiditas sebelum dan saat pandemi, dan yang kedua terdapat perbedaan signifikan antara solvabilitas sebelum dan saat pandemi, dan yang terakhir terdapat perbedaan signifikan antara profitabilitas sebelum dan saat pandemi COVID-19. Pada bab 3 itu ada rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni bersifat deskriptif dengan menganalisis laporan keuangan untuk menggambarkan efektivitas kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk subjek dan objek penelitian yang dilakukan itu untuk subjeknya yakni Bank Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Kemudian untuk objeknya itu kinerja keuangan perbankan syariah sebelum
pandemi dan selama pandemi COVID-19 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data itu menggunakan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen serta data-data yang diperlukan, yakni laporan tahunan perusahaan perbankan yang disediakan oleh www.idx.co.id. Kemudian selanjutnya ada validitas data. Menurut Sugiono, validitas data itu merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas data ini dibagi menjadi dua, validitas data internal maupun eksternal. Untuk internal itu meliputi memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, menggunakan referensi yang cukup, dan yang terakhir mengadakan member check. Kemudian untuk validitas eksternal itu meliputi reliabilitas, objektivitas. Kemudian untuk teknis analisis data itu yang pertama menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur likuiditas bank dengan menggunakan rasio LDR atau loan to deposit ratio. Dengan rumus LDR, jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah dana yang diterima dikali 100%. LDR ini dipakai sebagai indikator penilaian likuiditas bank, yakni kompetensi untuk membayar kembali kewajiban bank terhadap nasabah. Semakin tinggi angka rasio yang ditujukan, maka perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutupi kewajibannya terhadap nasabah. Begitupun sebaliknya, jika rasio yang digunakan terlalu rendah, berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai. Selanjutnya ada analisis rasio solvabilitas. CAR atau Capital Adequacy Ratio digunakan sebagai rasio yang mengukur kecukupan modal yang mewakili rasio solvabilitas. Dengan rumus CAR sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100%. Nah, CAR ini digunakan karena dalam menjaga capital adequacy ratio pada batas aman minimal 8% berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada analisis rasio profitabilitas. Jadi bank ini memperoleh keuntungan yang wajar yang dapat dihitung menggunakan rasio ROA atau Return on Asset dan BOPO atau biaya operasional dan pendapatan operasional. Nah, rumus dari ROA ini laba sebelum pajak dibagi total aset. Semakin besar ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.